Anda pernah dengar frasa panduan e-rapor SMP 2025? Mungkin kedengarannya kayak judul dokumen biasa aja ya. Tapi 5 kata ini tuh sinyal besar loh. Ada perubahan besar di sistem pendidikan kita yang akan datang. Hari ini kita akan bedah artinya kata per kata. Nah, ini dia nih tersangka utama kita hari ini. Panduan e-rapor SMP 2025. Kalau dilihat sekilas, ya cuma kelihatan kayak nama dokumen teknis biasa. Tapi kalau kita perhatikan lebih dekat, setiap kata di sini itu sebenarnya petunjuk penting tentang sebuah transformasi. Yuk kita mulai investigasinya. Pertanyaannya simpel aja. Jadi, ini semua artinya apa sih? Nah, untuk ngertiin itu, kita akan pecah judul ini jadi beberapa bagian. Apa sih maksudnya panduan? Terus, e-rapor itu bedanya apa sama rapor yang biasa kita kenal? Ini buat siapa aja? Dan yang paling penting, kenapa tahun 2025? Oke, pertama-tama kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan panduan dan e-rapor? Ini bukan sekedar istilah baru, tapi ini adalah fondasi dari semua perubahan yang akan kita bahas. Coba perhatikan kata pertamanya, panduan. Ini penting banget, karena ini bukan sekedar rencana atau wacana. Kalau sudah disebut panduan, itu artinya sudah ada instruksi yang jelas. Sistemnya sudah disiapkan. Ini menunjukkan kalau pemerintah serius soal ini dan ini akan segera dijalankan. Selanjutnya, inti dari perubahannya nih, e-rapor atau rapor elektronik. Pertanyaannya, apa bedanya rapor yang elektronik dengan rapor kertas yang selama ini kita pegang setiap akhir semester? Karena ini jelas lebih dari sekedar rapor kertas yang di-scan terus jadi PDF ya. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya secara langsung. Di sebelah kiri, rapor kertas yang kita semua kenal, diterima di akhir semester. Sifatnya statis, ya udah gitu aja. Tapi lihat yang kanan, potensi dari e-rapor. Coba bayangin deh, orang tua bisa lihat perkembangan nilai kuis matematika anaknya dari minggu ke minggu, bukan cuma nunggu nilai akhir semester. Guru juga bisa lebih cepat tahu siswa mana yang butuh bantuan. Inilah yang dimaksud dengan data yang lebih kaya dan bisa diakses kapan saja. Oke, kita udah tahu apa perubahannya. Sekarang, pertanyaannya adalah, untuk siapa? Judulnya kan spesifik banget tuh. Dan itu membawa kita ke potongan puzzle berikutnya. Jawabannya jelas banget, SMP atau sekolah menengah pertama. Kenapa ya dimulainya dari SMP? Mungkin karena ini adalah jenjang transisi yang sangat penting sebelum siswa masuk ke SMA, di mana pemantauan perkembangan mereka jadi sangat krusial. Jadi fokusnya tajam banget ke kelompok usia ini. Dan ini poin yang paling penting. Perubahan ini bukan cuma soal software atau aplikasi baru, tapi ini tentang kita, tentang manusia. Artinya, kalau Anda seorang siswa SMP, cara Anda melihat progres belajar akan berubah. Kalau Anda orang tua, cara Anda memantau perkembangan anak juga akan berbeda. Buat para guru dan staf sekolah, ini artinya harus beradaptasi dengan sistem pelaporan yang benar-benar baru. Semuanya akan merasakan dampaknya. Terakhir, potongan puzzle yang bikin semua ini terasa sangat nyata dan dekat. Waktunya. Kapan semua ini akan terjadi? 2025. Angka ini bukan cuma hiasan ya. Ini adalah tenggat waktu. Ini adalah target yang jelas. Artinya, persiapan harus dimulai dari sekarang. Ini bukan lagi wacana atau rencana jangka panjang, tapi sesuatu yang sudah di depan mata. Slide ini merangkum perjalanannya dengan sangat baik. Saat ini, kita ada di fase pra-2025, di mana rapor kertas masih jadi standar. Tahun depan, 2025, adalah momen implementasinya. Dan yang paling bikin penasaran adalah fase pasca 2025. Apakah sistem digital ini nantinya akan menjadi standar baru di semua jenjang pendidikan? Wah, ini pertanyaan besar untuk masa depan. Oke, kita sudah membedah semua bagiannya satu persatu. Jadi, apa kesimpulannya? Apa artinya semua ini bagi Anda? Entah sebagai siswa, orang tua, atau guru. Mari kita susun kepingan-kepingan informasinya. Jadi, dari 5 kata sederhana tadi, kita bisa dapat 4 informasi yang sangat penting. Pertama, ini resmi karena ada kata panduan. Kedua, rapor akan jadi digital. Ketiga, sasarannya sangat spesifik, yaitu untuk anak SMP. Dan keempat, ini akan terjadi di tahun 2025. Semuanya terungkap hanya dari judulnya saja. Jadi, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi dan kapan. Panduan yang akan datang itu pasti akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Tapi, pertanyaan yang lebih dalam untuk kita semua, siswa, orang tua, dan para pendidik adalah, mengapa kita melakukan perubahan ini? Dan apa selanjutnya setelah sistem ini berjalan nanti? Nah, itu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda hari ini.